Salah satu alasan mengapa ketenangan jiwa sangat penting adalah karena dalam keadaan yang tenang, pikiran dan emosi kita dapat beroperasi dengan optimal. Saat kita merasa tentram, otak kita mampu menangani informasi dengan lebih efisien, mengolahnya dengan cermat, dan menemukan solusi-solusi yang lebih kreatif. Ketenangan juga memungkinkan kita untuk merespons situasi dengan lebih baik, tanpa terburu-buru atau terpengaruh oleh emosi yang mengganggu. Selain itu, ketenangan jiwa memainkan peran penting dalam kesehatan mental dan fisik kita. Ketika kita dapat menjaga ketenangan di tengah tekanan dan stres, kita cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Ini berarti kita lebih mampu mengatasi tantangan dan menghadapi rintangan yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan ketenangan, kita juga mampu mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, atau keputusasaan. Dengan demikian, kita dapat merespons situasi dengan kepala dingin dan memilih tindakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kemampuan ini sangat berharga dalam menjaga hubungan interpersonal yang sehat dan produktif, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Tentu saja, menjaga ketenangan jiwa bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kita dihadapkan pada tekanan dan tantangan yang besar. Namun, dengan latihan dan kesadaran diri yang cukup, kita dapat mengembangkan strategi-strategi untuk tetap tenang di tengah gejolak kehidupan. Beberapa teknik yang dapat membantu mencakup meditasi, olahraga, mendengarkan musik yang menenangkan, atau menghabiskan waktu dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dengan memprioritaskan ketenangan jiwa dalam hidup kita, kita dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketenangan bukan hanya sekadar keadaan mental yang menyenangkan, tetapi juga kunci untuk mencapai potensi penuh kita dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berupaya menjaga ketenangan jiwa, meskipun dalam situasi-situasi yang paling sulit sekalipun. Tanpa harus berlama-lama kita langsung saja masuk ke inti videonya. 14 cara meraih ketenangan jiwa di tengah gempuran masalah. Pertama, ciptakan waktu dan ruang untuk dirimu sendiri. Saat-saat ketika kita merasa terbebani oleh masalah hidup, terkadang yang paling penting adalah memberi diri kita sendiri waktu dan ruang untuk merenung. Carilah tempat yang tenang di mana kamu dapat melarikan diri dari kebisingan dunia luar, di mana kamu bisa duduk diam, merenung, atau bahkan melakukan yoga. Dalam momen-momen seperti itu, meluangkan waktu untuk diri sendiri adalah seperti memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk bernapas lega, untuk memajakan jiwa yang mungkin telah lelah oleh hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Memiliki ruang dan waktu untuk merenung membantu menenangkan pikiran, memungkinkan kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lebih jernih, dan memungkinkan kita untuk memproses perasaan dengan lebih baik. Kedua, bermeditasi. Meditasi telah lama diakui sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi kecemasan, mengendalikan stres, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Untuk pemula, memulai meditasi mungkin terasa menakutkan atau sulit, tetapi dengan kesabaran dan praktik terus-menerus, manfaatnya akan menjadi jelas. Langkah pertama adalah menemukan tempat yang tenang di mana kamu merasa nyaman dan tidak terganggu. Setelah menemukan tempat yang sesuai, atur waktu meditasi sesuai dengan keinginan dan ketersediaanmu. Mulailah dengan meditasi pendek, mungkin hanya beberapa menit pada awalnya, dan perlahan-lahan tingkatkan durasinya saat kamu menjadi lebih terbiasa. Saat bermeditasi, fokuslah pada pernapasanmu. Biarkan pikiranmu mengikuti aliran napas masuk dan keluar tanpa menilai atau mempertimbangkan. Ketika pikiranmu mulai melayang ke berbagai arah, seperti biasa, jangan khawatir atau frustrasi.
Alihkan kembali fokus perhatianmu pada pernapasanmu. Meditasi bukanlah tentang menghentikan pikiranmu berpikir, tetapi tentang melatih pikiranmu untuk menjadi lebih sadar dan mengalihkan kembali fokus saat diperlukan. Dengan praktik yang konsisten, meditasi dapat menjadi alat yang kuat untuk menjaga ketenangan jiwa dan keseimbangan emosional, bahkan di tengah-tengah kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan. Ketiga, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Saat menghadapi tantangan atau kesulitan dalam hidup, seringkali kita cenderung menyalahkan diri sendiri atau mempertimbangkan kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Setiap orang mengalami masa-masa sulit dan membuat kesalahan. Sikap terlalu keras pada diri sendiri hanya akan menambah beban mental dan emosional yang tidak perlu. Sebaliknya, berikanlah dirimu dukungan dan pengertian yang sama yang kamu berikan kepada orang lain. Berlatihlah untuk menghargai diri sendiri, menerima kelemahan, dan melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Setiap kesalahan atau kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran yang alami. Dengan demikian, cobalah untuk bersikap lebih lembut pada diri sendiri dan ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju pemulihan atau pencapaian adalah sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Keempat, cerita orang lain. Bercerita kepada orang lain tentang perasaan dan pikiran yang kita alami dapat menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan emosional. Terkadang, memendam semua beban dan kesulitan dalam diri hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Membuka diri kepada orang-orang terdekat seperti orang tua, sahabat, atau pasangan hidup bisa menjadi solusi yang sangat efektif. Melalui percakapan terbuka dan jujur, kita bisa mendapatkan perspektif baru yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Orang lain dapat memberikan dukungan moral, saran praktis, atau bahkan hanya pendengaran yang empati. Mendengarkan sudut pandang orang lain juga bisa membantu kita memahami masalah dengan lebih baik dan meredakan beban yang dirasakan. Selain itu, bagi beberapa orang, berbicara dengan seorang profesional seperti terapis juga bisa menjadi pilihan yang tepat. Terapis dapat memberikan pandangan yang objektif dan alat serta teknik untuk mengatasi masalah dengan lebih baik. Yang terpenting, ingatlah bahwa tidak ada yang salah atau lemah dalam meminta bantuan dari orang lain. Ini adalah tanda keberanian dan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental kita. Kelima, menulis. Bagi sebagian orang, menyampaikan perasaan dan pikiran secara langsung kepada orang lain bisa menjadi sesuatu yang menakutkan atau tidak nyaman. Dalam situasi seperti ini, menulis bisa menjadi pelarian yang efektif. Ketika seseorang menulis, ia dapat dengan bebas mengekspresikan isi hati dan pikirannya tanpa harus terbebani oleh kekhawatiran tentang tata bahasa yang benar atau ejaan yang tepat. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan diri secara lebih autentik dan jujur, tanpa takut akan penilaian atau kritik dari orang lain. Dengan menyalurkan perasaan dan pikiran melalui tulisan, seseorang juga dapat merasa lebih lega dan terbebas dari beban yang mungkin mereka rasakan. Selain itu, menulis juga bisa menjadi cara yang efektif untuk mengelola stres dan kekhawatiran. Ketika seseorang menulis tentang apa yang mereka rasakan atau pikirkan, mereka secara tidak langsung membuka saluran komunikasi dengan diri mereka sendiri. Hal ini dapat membantu mereka memahami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri mereka, sehingga mereka dapat mencari solusi atau pemahaman yang lebih baik terhadap situasi yang sedang dihadapi. Dengan begitu, menulis bukan hanya sekedar menjadi alat untuk mengekspresikan diri, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan refleksi diri yang mendalam.
6. Fokus pada hal yang dapat dikelola. Ketika dihadapkan pada masalah atau situasi yang kompleks, seringkali kita merasa kewalahan dan tidak mampu mengatasi semuanya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, penting untuk dapat memfokuskan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola. Dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi setiap bagian dari masalah tersebut. Selain itu, dengan memfokuskan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, kita juga dapat merasa lebih berdaya dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Daripada merasa terbebani oleh keseluruhan masalah yang mungkin terasa terlalu besar untuk ditangani, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dapat membantu kita merasa lebih mampu untuk mengatasi satu demi satu. Dengan demikian, kita dapat menghadapi situasi yang sulit dengan lebih tenang dan lebih efektif, tanpa merasa terlalu tertekan atau putus asa. Ketujuh, melakukan kegiatan yang membuat bahagia. Saat kita merasa tertekan atau cemas, sangatlah penting untuk mengalihkan perhatian dengan melakukan kegiatan yang mampu menghadirkan rasa bahagia. Berbagai kegiatan yang bisa dilakukan termasuk menjalankan hobi-hobi seperti membaca buku-buku yang menarik, merawat tanaman di halaman belakang, mengalunkan melodi-melodi indah dengan alat musik kesayangan, atau bahkan berolahraga dengan aktivitas yang disukai. Setiap individu memiliki preferensi yang berbeda, namun yang terpenting adalah menemukan kegiatan yang mampu memberikan kegembiraan dan kepuasan. Dengan melibatkan diri dalam aktivitas yang menyenangkan, kita dapat menemukan kesegaran pikiran, meredakan stres, serta membawa suasana positif dalam hidup kita. 8. Jangan abaikan diri sendiri. Seringkali, ketika dihadapkan pada masalah atau kesulitan, kita cenderung melupakan pentingnya menjaga diri sendiri. Namun, menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri merupakan aspek yang tak boleh diabaikan dalam perjalanan hidup ini. Untuk itu, penting untuk terus memperhatikan kesehatan fisik dengan memilih pola makan yang seimbang dan bergizi, serta memastikan bahwa kita mendapatkan istirahat yang cukup setiap harinya. Selain itu, melakukan aktivitas fisik secara teratur juga membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap prima. Ketenangan batin juga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan dalam menjaga kondisi tubuh. Oleh karena itu, dengan menjaga diri sendiri dengan baik, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan hidup dan tetap menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan bahagia. 9. Membantu orang lain. Menolong orang lain merupakan salah satu cara yang sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan jiwa dan emosi kita. Ketika kita mengarahkan perhatian dan energi kita untuk membantu orang lain, kita tidak hanya memberikan manfaat kepada mereka, tetapi juga merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam dalam diri kita sendiri. Terlibat dalam tindakan kebaikan seperti ini juga dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan isolasi, karena kita merasa lebih terhubung dengan orang di sekitar kita. Ketika kita menawarkan bantuan pada teman, keluarga, atau bahkan orang asing yang membutuhkan, kita membuka pintu untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Tidak hanya itu, tetapi tindakan kebaikan kita juga dapat menular, menginspirasi orang lain untuk melakukan perbuatan baik dan menciptakan lingkaran positif yang berkelanjutan dalam masyarakat. 10. Membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur dan mengatur kembali ruang tidur bukan hanya tentang menciptakan kenyamanan fisik, tetapi juga tentang merawat kesehatan mental dan emosional kita. Saat kita merapikan tempat tidur dan mengatur barang-barang dengan rapi, kita menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk beristirahat dan bersantai.
Ini bisa membantu mengurangi stres dan kegelisahan yang mungkin kita alami setelah seharian beraktivitas. Selain itu, tindakan membersihkan dan merapikan ruang tidur juga dapat memiliki efek positif pada konsentrasi dan produktivitas kita. Ketika lingkungan sekitar kita bersih dan teratur, pikiran kita cenderung lebih jernih dan fokus, memungkinkan kita untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari dengan lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, merawat kebersihan dan keteraturan ruang tidur bukan hanya tentang menjaga penampilan fisik, tetapi juga tentang memelihara kesehatan dan kesejahteraan kita secara menyeluruh. 11. Melakukan aktivitas di luar ruangan. Menjalankan aktivitas di luar ruangan dapat menjadi cara yang efektif untuk menenangkan pikiran dan hati serta mencari udara segar. Mulai dari berkebun, berjalan-jalan di taman kota, hingga menikmati keindahan alam, semua dapat memberikan kesegaran dan kebahagiaan tersendiri. 12. Membuat jurnal rasa syukur. Membuat jurnal rasa syukur juga bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat. Dengan mencatat hal-hal baik yang terjadi setiap hari, seseorang dapat lebih menghargai dan bersyukur atas berbagai kebaikan dalam hidupnya. Ini membantu menjaga sikap positif dan memberikan dorongan di tengah-tengah tantangan hidup. 13. Penuhi kebutuhan nutrisi yang cukup. Menjaga pola makan sehat tidak hanya penting untuk kesehatan fisik tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi, seperti buah-buahan, sayuran, protein, dan biji-bijian, membantu tubuh memperoleh semua vitamin dan mineral yang diperlukan untuk menjaga fungsi otak yang optimal. Perhatikan asupan makanan yang mengandung omega-3, seperti ikan salmon, kacang-kacangan, dan biji rami, yang telah terbukti memiliki efek positif pada kesehatan mental. Dengan memperhatikan pola makan yang seimbang, Anda dapat membantu menjaga ketenangan jiwa dan meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. 14. Berikan waktu untuk istirahat yang cukup. Beristirahat secara adekuat sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan mental. Terlalu banyak bekerja atau kurang tidur dapat menyebabkan stres dan kegelisahan. Jangan ragu untuk memberikan diri kamu waktu untuk istirahat dan pulih setelah beraktivitas. Atur jadwal tidur yang teratur dan pastikan kamu mendapatkan waktu tidur yang cukup setiap malam. Tidur yang berkualitas membantu memperbaiki sistem saraf dan mengurangi tingkat stres yang kamu rasakan sehari-hari. Selain itu, luangkan waktu untuk beristirahat dan melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti meditasi, yoga, atau olahraga ringan, yang dapat membantu meredakan ketegangan pikiran dan menjaga keseimbangan jiwa kamu. Dengan memberikan perhatian yang cukup pada istirahat dan relaksasi, kamu dapat merasakan peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan mental dan emosional kamu. Itulah 14 cara meraih ketenangan jiwa di tengah gempuran masalah. Ingatlah, meskipun dunia mungkin terasa kacau, kamu memiliki kekuatan untuk menemukan ketenangan di dalam diri kamu. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah tenang dan berjiwa besar.